Jadi ya memang ketika kita mau dapat informasi, mau dapat deal baru dari customer dan lain-lain, ya kuncinya adalah yang pertama mesti mendengarkan. Selamat datang di webinar Dialog Karim Mukhtar University yang bertema Must Have Business Communication Skills for Business Success. Perkenalkan, aku Murtika dari Makarim University. Salam kenal ya teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya sore hari ini? Semoga sehat selalu ya. Ya, hari ini narasumbernya kita kedatangan Ko Wilix nih. Ko Wilix ini seorang profesional yang telah meniti karirnya dengan berbagai pencapaian pendidikan dan pengalaman yang oke banget. Udah gimana kabarnya sore hari ini? Kau udah siap belum nih Baik. buat berbagi ilmunya nih ke teman-teman sore hari ini? Sharing lah, bukan bagi ilmu lah. Kita Iya, sharing, kita sharing. Iya, perlu benar-benar kok. perlu Iya. belajar lah dari teman-teman semua. Karena saya tadi Mm-mm. lihatnya kayaknya banyak teman-teman juga banyak yang profesional ya. Nah, aku pengen nanya nih terkait komunikasi ya kok ya. Jadi Ya. mungkin kayak komunikasi itu mungkin suka dianggap sepele ya kok ya, baik Hmm. itu ke pihak internal maupun ke eksternal ya. Menurut Ko Wilix nih, apa sih pentingnya peran komunikasi itu di dalam bisnis nih kok? Em, ya seperti yang Tika bilang lah ya, ada eksternal, ada internal. Saya pikir perannya sih kalau ditanya peran, ya semuanya peran penting lah, nggak hanya komunikasi ya kalau kita ngomong ya. Eksternal, internal, ya sebenarnya komunikasi itu ya kalau kita dalam perusahaannya ada eksternal ke internal. Tujuannya pun saya pikir beda-beda ya. Kalau eksternal kan berarti kita berhubungan sama pihak luar biasanya, ya kan. Pihak luar tujuannya juga beda. Tujuannya apa sih? Kalau saya lihat tujuannya lebih banyak mungkin kita dapat informasi. Kadang-kadang perusahaan kita, misalkan kita mau lakukan apa, kita perlu tahu dulu di luar itu seperti apa. Nah, itu pasti kita ada collect information. Ada juga tujuan komunikasi eksternal, tujuannya apa? Untuk ya pasti close the deal, dapat deal. Ya nggak mungkin kita deal jualan ke dalam internal perusahaan, nggak mungkin Mekari jualan produknya ke karyawan, ya kan nggak mungkin ya kan, jadi pasti jual keluar juga. Tujuannya get the deal. Kemudian saya pikir ada tujuannya yang lain ya, misalkan ya maintain existing customer. Jadi kalau kita udah dapat informasi, kemudian kita udah close the deal, kemudian kita pasti maintain dong customer-nya, jangan sampai lari. Nah, saya pikir eksternal tuh ada banyak fungsi tujuannya. Nah, mungkin teman-teman yang di sini boleh tambahin lagi kira-kira tujuannya apa lagi. Mungkin saya kelewatan juga. Kalau internal ya saya pikir lebih banyak alignment sih, namanya juga internal kan, kita alignment, apalagi mungkin sebesar Mekari kan punya bagiannya masing-masing, misalkan ya gimana alignment dari sales, dari marketing, produk dan lain-lain. Ada Ya, nggak sih teknik komunikasi yang bisa dilakukan supaya pihak-pihak eksternal nih yang bersinggungan sama kita tuh mau ngedengerin dan pengen juga nih menjalankan kerjasama sama kita gitu, atau mungkin kayak mau nih tertarik membeli produk kita gitu kok? menurut saya sih baik eksternal internal menurut saya harusnya sama lah ya, karena peran dari komunikasi kan memang kita pertama menurut saya kita harus mendengar sih, baik eksternal atau internal, karena komunikasi itu kan kedua belah pihak, maksudnya kedua belah sisi lah ya, both way, nggak bisa hanya satu arah, jalan satu arah terus gimana pun tetap masih dua arah. Jadi sebelum jalan ke sana memang mesti mendengar, terutama eksternal, karena eksternal kan berarti kita yang butuh sebenarnya. Kadang-kadang memang kalau komunikasi eksternal itu sebenarnya kita yang butuh kalau point of view saya ya. Jadi misalkan satu perusahaan yang kita kalau kita mau collect information, tujuannya apa? Oh, kita mau dapetin informasi ya. Kita memang butuh kan informasi. Atau kita mau get the deal yang saya bilang. Ya memang kita butuh dapat deal tersebut. Karena kita butuh ke eksternal, ya kuncinya adalah mendengarkan. Kalau menurut saya ya. Jadi ya memang ketika kita mau dapetin informasi, mau dapet deal baru dari customer dan lain-lain, ya kuncinya adalah yang pertama mesti mendengarkan. Salah satu teknik pentingnya itu kita harus mendengarkan dulu ya kok ya, apa yang dibutuhkan, jadi Betul, biar kita betul, tahu nih betul. blockersnya apa, pain point-nya apa gitu ya kok ya. Iya, iya, iya. Oke, nah terus nih aku ada nggak sih aspek, pasti ada ya, hal apa ini yang menjadi penting untuk diperhatikan ketika melakukan komunikasi dengan pihak tersebut nih kok? Kita mau jualan ke customer B, kita juga nggak bisa kontrol. Umurnya kita nggak bisa kontrol, kita mau ketemu yang seperti apa. Mungkin jenis kelaminnya kita nggak bisa kontrol, mungkin background yang kita nggak bisa kontrol. Jadi pada dasarnya saya pikir kalau ngobrol ke pihak eksternal ya kuncinya adalah mesti pahami sih lawan bicara kita siapa. Pasti beda kan ketika kita berbicara dengan yang seumuran, dengan yang misalkan senior, yang mungkin sudah berumur. Pasti beda gaya ngomongnya. Atau kita bicara dengan laki-laki sama perempuan, ya pasti beda juga kita bicaranya. Atau kita bicara misalkan ada juga yang berbicara, kadang-kadang komunikasi itu kan kita mencari persamaan. Jadi ketika kita lihat
ketemu orang dan kita punya persamaan, biasanya akan lebih nyambung tuh biasanya. Misalkan hal sepele lah, di Jawa kita panggilnya Mas, tapi kalau di Bali apa Bling, mungkin di Makassar ada yang sebutnya Daeng, beda-beda. Jadi ya itulah kuncinya perlu memahami lawan bicara sih, Tika. Ketika berbicara nih tentang komunikasi, tentunya itu kita tuh pengen punya hubungan kerjasama itu dapat berkelanjutan, Niko. Nah, Ya. ada nggak sih saran dari Ko Willix supaya kita tuh dapat mengelola komunikasi dengan partner kita atau baik itu vendor atau pihak eksternal lainnya nih ya, Ko, yang bisa berkelanjutan dan nggak cuma kayak satu kali kerjasama aja terus putus gitu kok di situ. Nah, pengen itu berkelanjutan gitu. Nah, itu Ya, gimana, ya, Niko? ya. Ya karena memang banyak lah ya, maksudnya apalagi mungkin saya cerita sedikit lah, mungkin bukan orang lain, sales lah ya, ketika dulu saya jualan, sempat ada posisi yang berpikir memang silo gitu, saya jualan ya jualan. Sales itu kan memang tujuannya memang acquire new customer, selesai. Target saya bukan maintain gitu, tapi ya memang kembali lagi memang point of view-nya ya tadi saya bilang harus a sense of ownership itu sendiri. Jadi ketika kita merasa, oh saya hanya hit and run, target saya hanya jualan new, tapi ketika maintain itu tugas tanggung jawab yang lain gitu ya, itu point of view yang saya pikir kurang tepat lah ya. Karena kalau memang kita point of view-nya adalah hit and run, memang as long as kita bisa target kita, tapi kita nggak bisa retain customer di belakang, ujung-ujung cepat atau lambat itu akan impact ke kita. Betul ya, karena kalau misalkan kayak saya ambil contoh misalnya Mekari lah, subscription, ketika kita acquire customer baru, dia memang subscribe jurnal atau talenta atau apapun, tapi ketika kita nggak jaga dia baik-baik, ketika dia di belakang berhenti berlangganan, itu akan impact-nya secara langsung akan ke sales. Karena dilihatnya company kan pasti point of view company adalah dilihat totalan. Berapa yang baru di bulan tersebut. Baru itu baik yang dari existing maupun dari new kan. Jadi ketika yang new-nya masuk tapi existing-nya banyak yang bocor di belakang, ya ujung-ujung secara company kan sama aja net off-nya. Nah itu point of view yang saya pikir harus baik, setiap bagian itu punya point of view yang lebih helikopter view lah. Jadi nggak hanya lihat, oh silo, saya hanya fokus saya di sales, atau oh saya finance, saya hanya taunya bikin laporan keuangan aja, setiap tanggal 5 saya harus submit ke bos, atau saya marketing, yang penting saya dapat 1000 leads, udah cukup lah target saya, atau saya bagian-bagian yang lain lah. Jadi saya pikir ya memang setiap itu peranan dari leader juga saya pikir, karena gimana pun staff itu pasti dia punya point of view yang limited lah. Tapi leader itu yang memang mesti bawa point of view yang lebih besar, kasih tahu ke timnya ya gimana kalau kamu harus lihatnya lebih point of view yang lebih besar, impact-nya cepat atau lambat akan ke individu kita juga sih. Oke.